Renungan Harian Katolik, Jumat 27 Mei 2022. Pemeliharaan Tuhan bagi misi pewartaan Injil. Duka cita menjadi sukacita. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Pemeliharaan Tuhan bagi misi pewartaan Injil. Pengabaran Injil bisa dihalangi dengan keras. Pengabar Injil bisa ditentang dan ditolak. Akan tetapi, rencana Allah tidak bisa gagal. Ia akan memakai berbagai cara untuk memelihara misi penyelamatan tidak terhenti. Allah memelihara misi pengabaran Injil yang dilakukan Paulus. Roh Kudus menguatkan Paulus dengan visi,
adanya umat pilihan yang harus diselamatkan di kota Korintus. Visi ini membuat ia tidak meninggalkan kota tersebut, walaupun Injil Kristus ditentang oleh orang-orang Yahudi yang ada di Korintus. Allah melindungi Paulus dari ancaman para musuhnya, sehingga ia dapat tinggal 18 bulan lamanya untuk mengajar umat dan melayani pekerjaan Tuhan di Korintus. Seperti Paulus, kita harus bergantung penuh kepada pemeliharaan Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan, bukan bergantung kepada orang lain. Pelayanan itu tidak dikendalikan oleh perasaan diri sendiri, seperti rasa suka atau tidak suka terhadap orang tertentu. Dan yang terutama, senantiasa meminta pimpinan Tuhan dengan selalu berdoa untuk visi pelayanan. Bersama Tuhan, semua rintangan apapun pasti dapat kita atasi. Hati yang tulus untuk dipakai Tuhan, kepekaan akan kebutuhan di sekitar kita, dan ketaatan pada pimpinan Roh Kudus adalah kunci kesuksesan pelayanan kita. 2. Dukacita menjadi sukacita. Para murid mengikuti Yesus dengan harapan akan mendapat keselamatan dan sukacita. Namun dalam prosesnya, Yesus mengingatkan bahwa mereka akan mengalami kesedihan yang teramat dalam setelah kematiannya. Pada saat yang sama, orang-orang yang telah menyalibkan Yesus justru akan bersukacita karena kematian Dia. Hari kematian Yesus bagaikan hari kemenangan bagi mereka. Namun kesedihan para murid tidak akan lama. Dukacita mereka akan berubah menjadi sukacita. Betapa besar sukacita yang akan dialami para murid ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus berkuasa mengalahkan maut dan dosa. Dialah yang menyelamatkan para murid dari maut dan dosa itu, masuk kepada kehidupan kekal. Maka, dukacita para murid berubah menjadi sukacita penuh. Banyak orang mengharapkan sukacita, tetapi tidak ingin mengalami dukacita dulu untuk memperoleh sukacita itu. Namun jika sukacita yang dimaksud Yesus adalah dukacita yang ditransformasi Allah menjadi sukacita, maka murid Kristus harus menanggung dukacita dulu, baru mengalami sukacita. Kebenaran ini digambarkan Yesus seperti seorang ibu yang akan melahirkan bayinya. Si ibu harus menanggung rasa sakit lebih dahulu saat melahirkan. Sesudah itu, ia dapat bersukacita, yaitu saat ia melihat dan menggendong bayinya. Seperti itulah derita dan kesedihan dalam hidup murid-murid Tuhan. Ada rasa sakit untuk periode waktu, tetapi rasa sakit itu ditransformasikan ke dalam sukacita kekal. Sukacita kita sebagai orang Kristen bukan ditemukan dalam kepemilikan segala sesuatu yang kita inginkan. Kita bersukacita karena mendapat jaminan kasih dan pertolongan Allah dalam mengarungi hidup ini. Dan kelak kita beroleh hidup kekal oleh karena iman kita kepada Kristus. Sukacita seperti itu adalah sukacita sejati dan kekal yang seharusnya kita kejar. Dan hanya berpaut pada Kristus, kita dapat memperolehnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap menanggung segala duka cita terlebih dahulu sebagai konsekuensi menjadi pengikut-Mu yang setia menjalankan perintah-Mu. Namun kami sungguh bersuka-cita karena selalu dikasihi-Mu dan mendapat pertolongan-Mu di dalam proses kehidupan kami. Di dalam jaminan-Mu,
Sungguh kami tiada pernah kekurangan, dan kelak sukacita kami menjadi penuh ketika memperoleh kehidupan kekal berkumpul bersamamu di surga. Amin.